Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Oke, terima kasih teman-teman. Capek banget hari ini, tetapi ya mau nggak mau harus laporan sama kalian semua bagaimana perjalanannya. Tadi sempat sudah membahas sebentar ya tentang pemulangan almarhum Oki, yaitu seminggu ke depan. Dan kebetulan keluarganya tadi SMS saya, Miss Yuni terima kasih sudah membantu untuk pemulangan jenazah suami saya. Saya ikut live Miss Yuni, ada sedikit bingung. Tadi Miss Yuni bilang kepulangannya tanggal 20 atau 21. Oke teman-teman. Untuk pemulangan jenazah itu nggak bisa seenaknya sendiri ya. Karena satu, biaya rumah sakit saya sudah tidak membebankan atau merepotkan. Kedua, harus proses imigrasi. Halo? Iya. Oke. Tadi kamu bilang bingung dengan apa yang Miss Yuni sampaikan ya? Oke. Karena dia meninggalnya di luar negeri, prosesnya panjang kali lebar ya. Walaupun ada uang itu tidak bisa sayang. Oh gitu. Jadi untung ada uang cepet, kalau enggak itu malah membengkak untuk biaya peti es. Perharinya sekitar 700 sampai 1 juta. Jadi kamu masih beruntung karena banyak orang yang membantu pemulangan jenazah suamimu. Oh iya. Paham ya? Ya paham ya. Jadi ini Miss Yuni sendiri yang ngurusin loh. Jadi bukan KJRI yang ngurusin semuanya. Kalau KJRI otomatis nunggu antri karena besok KJRI juga masih memulangkan salah satu jenazah atas nama Mbak Surati. Jadi kamu itu saya sendiri yang nangani, paham nggak? Jadi kalau nggak, kenapa? Karena saya mau ke Taiwan, saya maunya secepatnya sebelum saya ke Taiwan jenazahnya dikirim. Tetapi harus ingat, 1 hari di Hong Kong itu masuk rumah sakit kalau tidak punya KTP Hong Kong itu 10 juta per hari loh. Kamu jangan di luar dulu Mbak, di dalam biar denger. Saya nggak kemerusuk. Saya rumahnya pinggir jalan, jadi ada suara masuk. Jadi kenapa kemarin mbak-mbak yang ada di Hong Kong ini khawatir banget dengan biaya rumah sakit? Saya tidak ngasih tahu kamu loh. Jadi karena saya tidak ingin kamu malah bingung. Ngerti nggak? Ya. Jadi semuanya itu kita cover, kita cuman membiayai pemulangan saja. Kita nggak ngomong sama kamu tentang seperti apa dan bagaimana prosesnya. Jadi kamu kira itu langsung bisa selesai, langsung bisa terbang gitu ya? Bukan Miss, soalnya juga di rumah, terus saudara, keluarga juga menunggu gitu loh. Iya. Menanyakan ke saya kalau misal udah selesai proses pengidentifikasi jenazah, langsung bisa terkirim dan jenazah langsung bisa segera dimakamkan. Tidak, setelah teridentifikasi hari ini, besok itu masih proses lagi. Kenapa? Karena dia kan bukan orang sini. Oh ya. Terus pesawatnya juga nggak bisa dapat langsung, Mbak. Jadi saya harap nih sampean tetap bersyukur ya, karena KJRI aja terkejut loh bisa mendapatkan sumbangan sebegitu banyak dalam jangka waktu 10 jam saja. Iya, tadi Pak Teguh juga nelfon saya. Bilang apa? Ini kaget juga kalau ternyata segitu antusiasnya bisa membantu Pak Oki untuk pemulangan dalam jangka waktu nggak berapa lama sudah terkumpul. Karena di Hong Kong ini pernah Mbak, mereka cari donasi sampai 1 bulan. Iya. Jadi 1 bulan cari donasi, itu pun masih menambah lagi dengan biaya kulkas peti. Jadi harus sabar loh ya, jangan tanya kenapa, bingung ya, jangan ya, karena saya sendiri yang turun tangan, saya sendiri yang ke rumah sakit, saya sendiri semuanya ya. Karena kenapa sih kadang-kadang saya kecewa nolong orang, karena mereka
tidak paham keadaan, langsung mengatakan kenapa begitu lama pemulangan jenazah. Saya sendiri yang turun, saya yang kelimpengan, telepon sana, telepon sini, cari data sana, cari data sini. Jadi nggak usah terima kasih, tetapi jangan geruntu ya di hati ya, jangan ngoyok ke saya. Ya cuma pengen memastikan saja. Mm-mm. Jadi biar penyambutan persiapan di rumah juga siap untuk menghubungin pemerintah setempat, terus keluarga juga berkumpul semua gitu loh Miss. Maksud saya seperti itu. Kalau masalah keluarga ngumpul semua itu gampang Mbak. Yang paling susah adalah ngumpulin uang plus ngumpulin data, karena dia bukan KTP Hong Kong. Saya tidak cerita sama kalian. Semua orang udah mengingatkan, Miss hati-hati biaya rumah sakit, Miss seperti ini. Jadi kalau inilah yang saya kadang-kadang rada-rada tidak suka kalau nolong orang itu, kalian tuh terlalu bingung, terus membuat saya tuh kecewa gitu loh. Kenapa? Saya garcep loh Mbak. Nggak ada orang yang segarcep saya. Saya bukan sombong, karena saya nggak ada pekerjaan. Paham ya? Ya maaf Miss ya. Jadi jangan sampai membuat orang yang menolongmu kecewa ya, paham maksud saya ya? Karena saya itu sampai nggak ngonten, saya itu nggak ngangkat telepon orang, saya itu yang di rumah sakit kanker ada 3-4 orang seharusnya saya kunjungin tuh saya mengabaikan mereka demi siapa? Demi kamu. Bener. Kalau saya mengejar viral, saya tidak perlu membantu kamu. Kenapa? Saya effortnya di otak Mbak. Saya di otak itu bener-bener capek kalau ngurusin orang meninggal dunia. Dan harus diingat satu hal, saya nggak meminta 1 sen pun dari kalian. Itu yang harus diingat ya. Iya. Terus yang sabar, masalah keluarga mau kumpul mau enggak itu nanti dulu. Yang penting jenazah ini selesai, karena urusannya tidak gampang. Ini negara orang, harus ada persetujuan, harus ada sidang juga. Kenapa saya bilang kenapa harus ada sidang? Nggak segampang yang kamu kira. Karena kita harus membawa ke imigrasi juga datanya, dia itu sebagai apa dan bagaimana. Ngerti ya? Iya, Miss. Jangan ngoyok sama Miss Yuni. Kenapa belum pulang ya? Karena nanti Miss Yuni kecewa loh ya. Bener. Saya cuma memastikan saja, soalnya tanggal 20-21 itu juga Kamis Jumat dan besok juga Jumat gitu loh. Takutnya saya takutnya kalau Miss Yuni itu keliru lihat kalendernya tanggal 20-21, makanya saya memastikan. Iya, karena kan yang memberikan jadwal itu pesawat juga Mbak, bukan kita. Kita kan harus booking pesawat juga. Kan tidak selalu ada pesawat yang membawa jenazah. Iya. Dan saya sudah katakan, saya itu cari yang paling mahal, yang paling baik. Kenapa? Karena saya tidak ingin jenazah murmut. Karena kebanyakan kalau kita cari yang murah, cari yang cepat, tetapi jenazah sudah tidak utuh, maka kalian yang akan kecewa. Saya cari yang terbaik buat kalian loh ya. Bener, kenapa? Karena saya itu 10 jam bisa ngumpulin uang, terus saya nunggu dari rumah sakit. Kebayang nggak sih effort suami saya yang telepon sana telepon sini, bener nggak? Iya. Kenapa saya live kan? Biar kalian tahu bahwa kadang-kadang membantu orang itu effortnya memang besar sekali. Saya mau tidur siang nggak bisa. Kenapa? Karena harus nunggu telepon dari rumah sakit. Setelah itu masih nunggu dari pihak kargo, dari sini dari sana, banyak loh Mbak yang kita hubungi itu Mbak. Jadi imigrasi juga, paspor juga. Dan tadi ada uangnya berapa itu pun saya videokan. Kenapa? Karena saya pingin amanah. Saya setransparan mungkin. Saya nggak ada abu-abu. Saya tadi juga perlihatkan pendapatan uang dari donasi untuk Pauki dan juga untuk Taiwan. Kenapa? Saling mengcover sana sini. Paham ya Ibu ya? Kalau masalah keluarga hanya menunggu saja. Kalian tidak bergerak sama sekali loh. Ingat loh, kalian tidak bergerak sama sekali. Kalian tidak melakukan apapun. Tetapi jangan ngoyok sama saya. Bantu saya, doa agar saya sehat. Kalau saya tiba-tiba panas, karena di rumah sakit itu banyak virus sekarang, tapi saya terjang demi kamu.
Jadi di rumah sakit yang saat ini Pak Oki tinggal itu banyak sekali virus, dan sebenarnya keluarga saya melarang, tetapi demi kamu, demi almarhum Pak Oki, saya berangkat. Jadi tinggal nunggu aja yang sabar. Jangan sampai ngoyo sama Miss Yuni, nggak usah bingung. Kalian tinggal nunggu kok, tinggal nunggu aja jenazah pulang ya. Ada pertanyaan lain mungkin? Enggak, Miss. Makasih banyak. Terima kasih ya. I love you. Miss. Siap, terima kasih. Teman-teman harus sabar ya, karena ini loh, dari KJRI aja bilang saya sendiri yang turun tangan, saya sendiri yang melakukan aktivitas itu, dan kalian lihat apa yang saya lakukan. Saya tidak ada tebeng aling-aling. Tapi kalau kalian yang ada di Indonesia nggak sabar, ya kecewa dong sayanya, bener nggak sih? Karena effortnya sangat besar ya. Saya tuh masih nyari teman-teman yang depresi, saya masih ada yang kanker, ada yang parah, beberapa orang itu saya cancel semua karena saya pingin fokus ngurusin ini. Dan besok saya tuh harus ke Bank BNI karena ada 2 tujuan yang saya kirimkan. Satu untuk almarhum Oki, satu untuk almarhum Mbak Sulis. Jadi saya itu bukan sok repot ya, tapi pada kenyataannya saya sendiri yang turun tangan. Jadi doakan saya agar saya sehat. Ini saya wajah saya sudah nggak capek banget ya. Dan keluarga saya sangat khawatir saat saya ada yang ada yang sakit di sana. Mereka tuh takut banget kalau saya terjadi sesuatu. Jadi satu hal, harus sabar. Harus sabar. Karena di Indonesia hanya menunggu saja. Yang pontang-panting saya sendiri ya. Dan ingat, saya tidak mendapatkan gaji dari siapapun. Dan saya harus kehilangan waktu saya harus kehilangan numpak taksi loh ya. Saya naik taksi ke sana ke sini loh. Kalau naik angkutan umum itu akan menjadi lama. Jadi apapun prosesnya tolong sabar. Dan saya tidak minta penghargaan. Saya tidak minta apa-apa, tapi sabar itu aja. Jadi jangan bingung ya. Karena saya tahu besok Jumat. Kan nggak mungkin besok. Imigrasi belum selesai. Benar nggak sih? Imigrasi belum selesai. Karena dia itu dia itu bukan turis, juga bukan pegawai yang ada jadi pembantu di sini ya. Jadi almarhum Pak Oki itu adalah orang transit. Dan saya kalau keluarganya masih komunikasi baik, walaupun tidak terima kasih, saya akan membantu menanyakan tentang jasara harja atau apakah ada kompensasi karena dia meninggal dunia saat transit. Itu saya mau membantu. Tetapi kalau di Oyo, saya sendiri di Oyo, otomatis kan saya nggak bisa ya. Tolong memahami prosedur juga ya teman-teman ya, karena ingat, ini adalah pengalaman yang harus saya lalui sendiri. Ini yang harus saya lalui sendiri. Dan jujur saya sampai sekarang itu batuk. Kenapa batuk sih? Karena beban mental ya teman-teman ya. Saya tuh banyak energi negatif yang saya masukkan di tubuh saya. Saya sauhou tuh kayak masalah itu banyak banget, tetapi saya tidak pernah lelah karena saya sudah berjanji pada diri saya sendiri, saya akan lakukan yang terbaik versi saya. Suami saya, anak-anak saya, semuanya mendukung. Karena itu saya tidak pernah lelah, cuman harus sabar dengan prosedur-prosedur yang ada. Jadi karena pemulangan jenazah almarhum Pak Oki itu ternyata tidak membutuhkan uang sebanyak itu. Jadi tidak membutuhkan uang sebesar 130 juta. Ini saya fair-fairan. Kenapa? Besok setelah saya bayar, saya akan spill semuanya. Kenapa? Kalau ada orang yang curiga tentang hasil donasi ini, boleh cek bank saya. Ini yang pertama. Kedua, kok kamu curiga sih, kamu nggak nyumbang, kenapa kamu curiga? Kamu bukan donatur tapi ngatur. Tapi nggak apa-apa. Semuanya akan saya spill. Kenapa? Karena kepercayaan publik itu sangat penting. Kenapa kalian bisa mengirimkan apapun ke saya, kapanpun saya mau? Karena kalian percaya. Karena kalian tahu tidak ada yang saya sembunyikan. Bahkan
untuk saya ke Taiwan, kemungkinan besar saya undur berapa hari dulu. Yang penting jenazah almarhum Pak Oki ini segera diterbangkan. Jadi saya tidak akan mempermasalahkan siapapun yang nyinyir atau apapun, karena itu bukan keinginan saya. Saya sudah sangat dipercaya oleh kalian. Yang perlu saya pertahankan adalah amanah. Amanah. Karena sangat sulit loh mengambil kepercayaan publik ya. Walaupun followermu banyak, tetapi kalau publik sudah tidak percaya, sangat sulit untuk mendapatkan itu. Ya, teman-teman ya. Dan ini untuk almarhum Pak Oki ya. Move lagi yang untuk kasus di Taiwan.